Dong. Oke, selamat tahun tutup itu. Selamat malam teman-teman semua. Pada dari mana guys? Dari kota mana guys? Tadi kita ketemu di Living Road. Nah, lu nggak sapa. Bener, gue baru dari Living Road ya. Apa kabar guys? Apa kabar? Baik ya. Ada yang dari Aceh. Gue udah kayak streamer nih bentar ya. Gue mute dulu ini gue. Oke. Malaysia. Oke, ada yang lebih jauh gak? Dari Sydney. Gue nggak percaya sih kalau Sydney ya. Itu kayak ngarang ya. Papua. Serius nih Papua nih. Jakarta, oke. Yang dari Jakarta doang guys, siapa guys? Gue mau tahu dong. Absen Jakarta, oke. Guys, ini webinar, gue prepare-nya cukup lama ya. Jadi gara-gara kemarin tepat tanggal Jumat itu ada sesuatu dan orang-orang itu pada nge-notice ya NFP itu ada data revise ya dari the Fed sama dari the government ya. Ini cukup bullish guys buat overall market crypto guys. Cuma sebelum kita mulai guys, gue pengen tanya ke kalian dulu dong guys. Ini menurut kalian guys, atau kalian ya, satu bulan ke belakang di market crypto, itu untung atau rugi guys? Coba. Satu bulan ke belakang ya. Aku telat gak? Enggak. Ini kayak udah mau full deh. Oke, gue akan bentar lagi share screen ke teman-teman semua. Kita bakalan adain Q&A ya. Nanti ya, nanti juga ya. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis. Guys, menurut kalian recording video ini perlu dikirim atau perlu di-share apa ke YouTube gua gak? Atau nggak usah atau eksklusif aja di sini? Gimana guys? Atau nggak usah atau kita kasih buat member only aja ya? Eksklusif buat member only tapi yang di sini ya lu gratis gitu. Tapi replaynya ya members only. Oke, gua akan buka dulu. Ini total, gua harus cek dulu sih. Tapi total kayak 50-an slides isinya semuanya data guys ya. Jadi persiapkan dulu ya otak kalian ya. Oke, ntar. Replay member only. Oke, eksklusif aja ya. Biar pada effort. Bentar ya. Gue perlu. Oke guys, gue akan matiin chatnya. Terusnya gue akan share screen ya. Jadi, oke. Ntar ini chatnya udah mati belum? Oke, udah mati guys ya. Coba, ada yang bisa ngechat gak guys sekarang? Udah pada nggak bisa ya? Nggak bisa ngechat ya? Oke, gue akan share screen ya. Bentar. Ini agak lagging guys. Ini tolong dong, gimana? Sorry. Lihat kayak gini, Boy. Nggak, itu minta cek coba di grup graphic designer. Hmm, oke udah clear. Belum clear, sabar. Ini berbeda guys ya sama live YouTube ya. Ada gak solusinya? Gimana?
Oke, maaf guys. Ini tiba-tiba ada kendala guys. Akhirnya sekarang udah clear. Sorry buat kendalanya. Gue akan langsung share screen ya sekarang ya. Oke, minta tolong dong. Jadi kalau screen gue kelihatan, ketik satu guys. Oke, terima kasih sudah menunggu. Guys, khusus buat yang webinar kali ini, kita bakalan adain Q&A ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tanya, bisa langsung tanya langsung ke QR code ini. Jadi lu bisa scan. Atau enggak, gue matiin chatnya sekarang ya. Tolong admin eh taruh dong linknya, link Slido-nya. Coba gue cek ya. Em, oke, harusnya muncul di sini. Ada linknya, admin? Oke, tolong tolong dikirim bentar dong. Jadi itu yang app.slido.io itu, sorry, sli.event apalah itu ya. Itu lu bisa tanya pertanyaan situ. Jadi apapun ya yang related sama market lu bisa tanya dan di akhir webinar ini gue bakalan jawabin top 3-nya. Jadi buat kalian yang ngerasa questionnya itu bagus, lu bisa jempolin di sebelahnya, ya. Jadi ini sekarang udah ada 5 nih yang tanya, ya. Jadi gue tunggu sampai akhir live ini, ya. Kalian bisa langsung akses di QR code ini atau enggak langsung klik. Ya ini 100% gratis, nggak perlu bayar ya buat tanya apapun ya. Yang penting kalian bisa tanya di top eh, thumbs up question ya. Jadi itu sebelum kita mulai. Oke. Oke, jadi sebelum kita mulai, sama ya, again, ya, ini mungkin videonya bakal gue upload di YouTube, tapi sebelum kita mulai, gue pengen teman-teman paham kalau sebelum kalian mulai dengerin informasi yang gue akan share di webinar ini, pastiin kalau semua informasi yang di webinar ini, lo tahu itu ini tuh bukan ajakan buat kita jual beli investasi atau apapun ya. Gue nggak terafiliasi sama token. Nanti gue bakal sebutin altcoins yang menurut gue cukup menarik. Terus saya gue nggak terafiliasi sama data apapun. Jadi gue purely cuma share data dan analisis objektif yang gue pribadi punya ya. Jadi pastiin teman-teman pahamin ini ya. Dan analisa yang gue share di sini itu nggak menjamin 100% kalkulasian ya. Jadi itu pertama ya. Guys, ini salah satu data yang cukup interesting ya. Langsung aja kita mulai ya. Kemarin, kalau kalian tahu, ya Jumat kemarin itu cukup ramai ya. Nama itu non-farm payroll ya. Jadi non-farm payroll itu ada di setiap hari Jumat awal ya. Jumat minggu awal di bulan awal ya. Jadi minggu pertama itu selalu ada yang namanya itu NFP. Biasanya kalau misal kalian trader forex atau commodities itu mereka sering news trading ya setiap awal bulan. Tapi yang menarik sama Jumat kemarin ya ini dan ini berkaitan ya sama overall market crypto. Kenapa? Karena kemarin ada data revisi guys di bulan Juni ya. Jadi Juni payroll itu berubah jadi negatif payroll ya. Ini sebenarnya big news yang semua orang itu nggak paham menurut gua ya. Kenapa? Karena kalau kalian cek ini data ya NFP TCH ya. Jadi US employment on non-farm payroll total. Ini bulan Juni ini kan lihat guys. Ini merah-merah di sini guys. Ini dia merah sejak 2022. Jadi kalau kalian pahamin ini unemployment rate itu tiba-tiba negatif ya. Jadi jumlah US employee itu tiba-tiba berkurang tuh guys di Juni ini ya. Akibatnya kalau kalian cek, ini setelah revisi data dari non-farm payroll, market itu langsung pricing ya. Ini bahkan dari Bloomberg Economics ya, Bloomberg Opinions. Ini nunjukin bahwa ada 6 kali potential interest rate cut sampai akhir 2026. Jadi kalau lu tarik semua overall datanya, ya, gue bisa lihat kurang lebih sebelumnya ya. Jadi sebelum kita ngelakuin rate cut, sebelum ada revision data ini yang Juni ini jadi merah, rate cut itu cuma 4 kali guys. Tapi setelah itu rate cut itu bisa jadi 6 kali sampai akhir 2026 ya. Tahun ini bisa 2 kali ya. September sama satu kali lagi ya. Tapi kalau lu cek tahun depan itu bisa 4 kali. Bahkan kalau tahun ini cuma sekali, tahun tahun depan itu 5 kali, which is very bullish guys buat overall market crypto. Kenapa? Karena data merah yang di sebelah sini, satu dot merah ini ya di bulan Juni ini. Jadi buat kalian yang nggak tahu ini data apa, ini data jumlah employment di Amerika Serikat. Jadi kalau ini turun, maka ini bad for the economy. Ya ini jelek banget buat ekonominya dari Amerika. Tapi kalau ini negatif, ini jelek banget. Otomatis biar buat menstimulasikan ekonominya, ya US ini harus kayak gimana? US ini harus ngelakuin yang namanya itu rate cut. Jadi biar flow liquidity itu flowing ya ke masyarakat, bisnis bisa expand dan sebagainya gitu ya. Jadi ini cukup bullish guys. Dan tapi semua orang tuh nggak paham ya kalau market crypto sekarang itu sebullish ini ya gara-gara data cuma gara-gara satu data revision kemarin. Karena orang tuh terlalu sibuk ngeliatin short term data guys. Orang tuh nggak bisa melihatin long term opinions ya, long term data ya. Dan berdasarkan revision data kemarin ya ini cukup bullish buat ya kita bilang 1 tahun ke depan. Dan gue bakalan share ke kalian
tesis akan extended cycle buat beberapa tahun ke depan, beberapa bulan ke depan ini ya. Jadi ini kesimpulan ya. Jadi menurut gua dates to look after ya di September 2025 ini lu bisa cek ya di core CPI ya. Kita bakal ada CPI news di 11 September 2025. Menurut gue ini penentuannya ya. Jadi setelah 11 September ini CPI-nya juga ya sesuai dengan data NFP-nya mendukung buat rate cut, maka ini bullish. Tapi kalau CPI-nya nggak sesuai, maka Federal Funds Rate ini bisa berkurang guys ya. Jadi tanggal 11 ya, tanggal 17 atau 18 ini bisa ya Federal Funds Rate ini jam 1 subuh sama GDP dari Amerika Serikat tanggal 25. Ini tiga tanggal ya dari economic calendar yang lu harus perhatiin. Ini gue udah sertain nih jamnya ya. Mungkin lu bisa langsung screenshot ya. Nah, langsung aja ya, kita masuk ke dalam chart ya. Jadi kalau kalian cek guys, ini dalam chart ya, monthly chart Agustus dari Bitcoin ini sebenarnya kurang bagus guys. Ini gue ada gambar chartnya dari tanggal 4 ya, sekarang tanggal 7 ya, 3 hari yang lalu. Ini nggak bentuk yang namanya itu multiple bearish divergence ya. Apabila kita breakdown di bawah 117, di bawah, kalau gue bisa coret-coret ya, di bawah sini, ya ini otomatis ini jadi bearish engulfing, ya ini ngehit ke bawah sini dan ini ada potensi drop guys. Sama persis kayak ini. Jadi ini divergence satu, ini dua, ini tiga sebelah sini. Ya cuma kalau kalian lihat marketnya di area overbought atas ini pun ini tetap bisa rally kok guys ujung-ujungnya. Di sini kan overbought, ya marketnya pricing ngedrop ke bawah terusnya dia rally ya. Nyelam ke bawah habis itu rally. Jadi kalau kalian cek guys by overall market crypto ya menurut gue ini cuma ya potensial sementara aja guys ya market dip-nya gitu ya. Jadi apakah buy chart ini bagus? Menurut gua kurang bagus ya buat monthly chart Bitcoin. Cuma kita bisa lihat ada potensi ya maksimum ya. Ini 111 bahkan 117 itu menjadi market bottomnya buat Bitcoin ya gitu. Kita akan next slide ya. Ini Bitcoin in September ya guys. Ini data dari 2013 ya. Jadi average seasonality-nya buat Bitcoin jadi ini dihitung guys ya, return September itu berapa? Misal ya, Januari 1 Januari sampai 31 Januari returnnya Bitcoin berapa? Itu dihitung dari 2013 sampai sekarang di rata-rata. Nah, kalau kalian cek guys, ini dari 2013 ya sampai sekarang, kalau kalian invest kalau lu lempar $100 di bulan September, setiap bulan September ya dari 2013 ini duit lu itu sisa 96, $95 kurang lebih ya. Jadi September itu cenderung jadi bearish month guys actually buat Bitcoin. Ya ini by data ya. Terus saya secara seasonality ya Bitcoin seasonality, ini lo cek ya. Ini September itu minus 4,8% guys dari range sekarang. Agustus juga minus sebenarnya. Makanya Agustus kan kita ngalamin bearish close kan gitu ya. Ini juga kalau kalian cek guys, S&P. Jadi S&P buat yang nggak tahu itu ini saham indeks Amerika Serikat guys. Saham indeks Amerika Serikat tuh seasonality-nya negatif banget. Itu paling anjlok guys ya. Jadi performa negatifnya tuh paling drop di saat bulan September ya. Makanya kemarin Jim Cramer tuh ada bilang bahwa oh September itu berpotensi buat jadi September ya. Tapi gue nggak pernah bilang September ya. Karena gue kemarin lihat ada di TikTok orang bilangin kalau gue bilang September itu bullish. Gue bukan bilang sorry bearish. Gue bukan bilang September itu bearish. Gue cuma nunjukin data yang menunjukkan kalau September itu bearish gitu ya. Jadi by seasonality chart kayak gitu ya. Tapi ini gue pengen clarify ya, apakah September ini benar-benar bullish? Kita bakalan cross check ya di webinar ini ya dengan available data yang kita punya. Sebelumnya kita breakdown dulu ya. Bitcoin itu ada beberapa faktor guys yang mempengaruhi pergerakan harga Bitcoin. Ya, jadi lu cek nih, ini gue pernah buat IG postnya. Jadi global liquidity itu 4%. Ya. Gold slash Bitcoin ratio sama gold price itu 25% sama 11%. Sama investor risk appetite ya. Jadi investor risk appetite itu apa? Itu lagi risk on atau risk off ya. Orang tuh lagi pengen investasi ke saham, kripto, dan sebagainya. Atau lagi pengen investasi ke bonds, ya fixed rate, ya sesuatu yang safe lah, obligasi dan sebagainya ya. Jadi investor risk appetite itu 22%, global liquidity alias jumlah uang yang dicetak, ya misal dari the Fed atau dari shadow banking, ya misal shadow banking kan dari insurance, jadi insurance bisa ngebuat kredit, nah itu kan hitungannya juga shadow banking, ya itu masuk ke dalam global liquidity ya, 40% dapatnya. Terus saya gold price ya, terus saya gold Bitcoin ratio sama risk appetite dari investor ya. Nah, kita breakdown satu-satu ya. Ini kita mulai dari yang namanya itu global liquidity ya. Jadi ada M1, M2 sama M3 ya. Kita bakalan berpatok sama M2 karena M2 itu cenderung yang paling akurat buat crypto market ya. Jadi global liquidity M2 ini per 14 Agustus bahkan per sekarang ini terus-terusan mencetak all time high baru. Jadi Bitcoin sama global M2 kalau lu cek ya pair to pair ya side by side ini cenderung punya correlation yang mirip ya. Gue terakhir cek itu around
89% ya buat global liquidity sama Bitcoin ini correlates each other ya. Jadi cukup menarik dari situ datanya. Nah, kalau kalian cek ini buat yang trader commodities ya atau buat trader gold, ya ini emas itu baru aja mengalami yang namanya itu all time high guys. Dan ini kayak yang gue bilang ya di belakang sini, gold price itu affect 25% ya dari crypto market. Ya global liquidity itu terus-terusan ngebuat all time high. Jadi ini juga affect 40%. Jadi kalau kita hitung ya 65%-nya itu udah centang biru ya, centang hijau ya. Gold slash Bitcoin price ini gue ada compare ya. Jadi ada spread analysis dari Bloomberg. Kalau kalian cek guys, ini 1 month nih ya. 1 month itu Bitcoin, Bitcoin tuh yang warna ini. Jadi lu cek ya, kita kita bakalan nge-buy XAU, kita bakalan nge-sell XBT. XBT itu dalam Bloomberg itu Bitcoin ya. Ini hasilnya negatif ya. Jadi hasilnya itu spreadnya itu jauh banget. Kita bilangnya langit dan bumi gitu ya. Jadi kalau kalian cek guys, Bitcoin potential spread ya itu sama gold. Kalau dibandingin, gold itu jauh lebih perform selama 1 bulan belakang dibanding Bitcoin ya. Kalau kita cek juga ya, tahun ini bahkan ya, ini lu cek nih ya, simpelnya lu cek yang garis warna orange sama yang garis warna putih. Yang putih itu gold ya, emas. Yang hijau, sorry, gua buta warna tiba ya. Jadi yang orange sebelah sini, ini Bitcoin. Jadi yang orange Bitcoin, yang putih itu gold. Sesimpel itu ya, lihat ya. Lu nggak perlu lihat bawah sini, lu nggak perlu lihat standard deviationnya, lu nggak perlu lihat analisis dari sini ya. Lu nggak perlu lihat atasnya, lu nggak bisa pedulin. Tapi kalau cek ya, Bitcoin itu underperform gold gila-gilaan guys, tahun 2025 ini. Menurut gua, kalau lu cek ya, lu backtest ya, 2024, 2023, 2021, 2020, dan seterusnya, itu Bitcoin selalu outperform gold guys. Tapi khusus buat tahun ini, ya ini kita udah di kuartal 3. Bitcoin ini underperform gold. Jadi menurut gua ada potensi untuk kita catch up guys, kata sooner or later. Catch up itu maksudnya kayak gimana? Ada potensi untuk disamain. Ya jadi kalau gold itu naiknya 10, Bitcoin ini sekarang masih 2 atau masih bahkan minus. Ini bahkan eventually catch up 10 banding 10 atau bahkan Bitcoinnya harusnya di atas itu gitu ya. Jadi menurut gua ada potensi spread ini bahkan menipis dan ini bahkan ketutup guys ya. Bitcoin ini akan ujung-ujungnya outperform gold pada akhir tahun 2025 ini gitu ya. Kayak tadi gue bilang ya, market itu bakalan pricing ya, kurang lebih 6 kali rate cut. Kenapa ini bullish buat market? Karena semakin terjadi rate cut, orang ini akan gini, kalau interest rate itu rendah, orang ini cenderung akan ngelakuin yang namanya itu borrowing ya, ke banks dan sebagainya. Otomatis kalau orang meminjam, orang ini pengen buat bisnis dan sebagainya itu lebih gampang. Kita bilang bisnis expansion itu akan jauh lebih gampang kalau interest rate itu rendah. Jadi bisnis itu akan berkembang ya di saat suku bunga itu rendah. Tapi di saat suku bunga tinggi, ekonomi itu kayak lagi ditekan sama the Federal Reserve. Nah, kalau suku bunga ini rendah, ekonomi ini bagus, bisnis expanding, otomatis apa? Baik banget karyawan alias employment yang bisa di hire. Dampaknya itu apa buat overall market crypto ya? Semakin banyak, oh sorry, semakin sedikit pengangguran, otomatis apa? Orang ini bakal dapat duit, duitnya dipakai buat apa? Ya buat berinvestasi gitu ya. Jadi kurang lebih thought of prosesnya kayak gitu. Jadi kalau rate cut ini nurunin suku bunga, maka ini bullish buat overall market crypto. Dan kita lihat ya, market itu pricing in buat 6 kali rate cut guys. Ini bukan tahun ini, sorry ya. Ini per 2026 akhir gitu ya. Jadi ini kemarin gue cukup lihat ya beberapa komen 108% rate cut bulan September ini. Maksudnya kayak gimana? Ini Bloomberg-nya error kah atau sebagainya atau gimana? Jadi bukan guys. Ini maksudnya kayak gimana? Jadi rate cut itu per 25 basis point. Ya, itu satu kali turun tuh 25 poin. Nah kalau kalian cek ini 108 maksudnya kayak gimana? Jadi 100% terjadi 25 basis point rate cut. Terusnya 8% buat terjadi 50 basis point rate cut. Jadi ada potensi lompat nih. Jadi kalau lihat kan kayak tangga kan. Kalau cek reels gue. Itu 100% ada potensi ya. September ini alias beberapa hari lagi, 10 hari lagi, kita bakalan ngalamin rate cut 100% itu probabilitasnya. Tapi buat 2 kali cut alias 50 poin, ya ini 8% guys probabilitasnya per hari ini. Ya 8,6%, lu cek yang atas ini. Ya. Terus lu cek next meetingnya, ini tanggal, sorry bulan 10 ya, akhir bulan 10, ini 77%, bulan 12 ini 89%. Jadi in my opinion this is quite bullish buat overall market crypto. Kenapa? Karena kayak yang tadi gue bilang kalau the Fed ini ngelakuin rate cut, liquidity ini bakalan banjir dan ini bakalan ngalir ke risk on assets ya gitu ya. Terutama ke market crypto gitu. Nah, ini gap ya. Mungkin kalau kalian ada invest into prediction markets ya, kalau kalian ada main di poly markets, Kalshi dan sebagainya, ini actually free 14% guys. Ini ada spread gap ya. Jadi buat kalian yang pengen dapetin return kurang lebih 14% di overall market crypto dalam 3 bulan, ya ini quite interesting guys buat ngeliat ada spread 14% ya. Nah,
Ini data yang menurut gua cukup menarik juga. Jadi yang kalian lihat nih, ini warnanya agak ungu-ungu ini ya, ungu muda. Ini previously ya guys, ini tahun 1996 ya sampai 2001 2001. Jadi ini tuh pas itu ya the Fed itu naikin suku bunga guys. Di saat the Fed ini naikin suku bunga, S&P ini choppy cenderung tapi cenderung dia bisa naik guys. Ini dari Mei 1999 sampai Mei 2000. Ini naik guys dalam setahun. Ya. Tapi kalau kalian cek guys, ini yang hijau guys. Jadi FFR itu Federal Funds Rate ya. Federal Funds Rate itu bakal diturunin. Otomatis ini bakalan explode guys ke atas ya. Garis warna biru ini bakal naik ke atas. Kenapa? Karena di saat kayak yang tadi gue bilang ya, jadi kalau interest rate atau kalau suku bunga itu dinaikin, dampaknya buat market itu apa? Dampaknya buat market itu ini bakal ketekan. Tapi kan cek guys, S&P itu sideways di sebelah sini. Ya. Apalagi kalau Fed dot plotnya ini alias FFR-nya itu diturunin, Federal Funds Rate-nya suku bunganya diturunin, yang garis warna hijau ini diturunin. Otomatis menurut gue S&P ini ada potensi untuk shoot up ke atas ya. Jadi kalau S&P ini shoot up ke atas, rewardnya buat Bitcoin itu apa? Karena kan S&P ya indeks Amerika dan Bitcoin itu kan cenderung punya korelasi satu ya atau positive correlation. Jadi kalau S&P naik, Bitcoin akan naik. Jadi kalau berdasarkan data ini, menurut gua ada potensi kita ngelihat S&P ini naik ya dan ini bahkan berdampak quite positif buat Bitcoin. Jadi kalau S&P naik, ini masuk ke dalam yang namanya itu ini ya. Jadi investors risk appetite ya, which is 22% faktornya, which is ya S&P itu kan termasuk ke risk on assets, sedangkan Bitcoin kan juga masuk ke dalam risk on assets ya. Jadi 22% masuknya gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini salah satu katalis juga ya. Jadi meskipun kalau kalian tahu ya, the government, ya pemerintah sama the Federal Reserve itu merupakan dua entitas yang terpisah. Kenapa? Karena jadi mereka tuh dengan sengaja buat diri mereka itu independen. Kenapa kayak gitu? Karena supaya nggak ada tujuan politik, ya. Jadi kalau misal nih, kita anggap ya, the government sama the Fed ini satu. Otomatis apa? Oh, Trump ini pengen jadi makin kaya. Apa yang dia lakuin? Oh, gue pengen rate cut dan sebagainya. Biar marketnya bullish dan sebagainya. Makanya disengaja dipisah jadi dua entitas yang berbeda. Ya, dari luar kelihatannya kayak gitu. Kalau jadi satu kayak gimana? Ya misal Trump ini baru aja elected ya dia suruh apa the Fed ini ngelakuin rate cut dan sebagainya otomatis marketnya bakal bullish. Ini manipulasi pasar. Makanya buat menghindari manipulasi pasar, the Fed sama government itu sengaja dipisah. Kalau kalian cek guys, jadi ada beberapa anggota the Fed itu ngelakuin voting. Jadi setiap kali terjadi interest rate making decision, itu mereka itu ngelakuin voting guys. Kita bakalan cut atau kita bakalan hike, hike itu naikin ya. Hike is atau no change, itu kan opsinya. Jadi mereka ini ngelakuin voting. Jadi kalau kalian cari ada yang namanya itu Fed.plot. Ketika mereka vote, ya, mereka tuh ada sebagian yang ngevote, oh gue pengen naikin suku bunga, oh gue nggak usah rubah suku bunga, oh gue pengen turunin suku bunganya. Jadi mereka ngambil kesimpulan itu semua. Nah, si Trump ini dia pengen pecat salah satu orang yang ngevote-nya itu no change atau hike, ya. Alias namanya itu Lisa Cook. Jadi Lisa Cook ini nggak pengen ngelakuin yang namanya itu interest rate cut. Makanya di Trump ini pengen pecat Lisa Cook. Jadi misalnya ada 5 orang ngevote-nya, ya. Oh kita pengen, misal ya, 5 ya. Ada orang 1 sampai 5. Misal orang satunya ini nggak pengennya, oh gue pengen cut rate, ini bilangnya jangan, ini bilangnya jangan, gitu. Misal kayak gitu, ya. Otomatis apa yang lo lakuin? Ya ini harus dipecat atau enggak ini harus ngevote juga rate cut, ngerti gak sih sampai sini? Jadi Lisa Cook ini pengen dipecat biar si Trump ini dapat majority buat Federal Reserve ini ngelakuin yang namanya itu rate cut. Karena kalau rate cut apa yang terjadi, bisnis bakal expand dan ini bakalan bagus buat namanya Donald Trump. Tapi kalau interest rate dinaikin, ya itu buat Donald Trump itu lebih susah. Yang ngurusin ekonomi itu jauh lebih susah gitu ya. Jadi interest rate itu kayak lever guys ya. Dan ini cukup berpengaruh di overall market crypto gitu ya. Sebenarnya gini guys, menurut gue pribadi guys, kalau Bitcoin, ya Bitcoin itu bisa all time high tanpa terjadi rate cut sama sekali guys. Bitcoin tuh hit 124.000 tanpa adanya rate cut sama sekali. Tapi altcoins itu bakalan tersiksa kalau nggak ada interest rate cut ya. Jadi kalau kita cek secara seasonality, ya arah Bitcoin ya di bulan Oktober sampai, sorry ini harusnya Desember ya. Ini kita cek ya, ini short term case-nya dulu ya. Jadi Bitcoin, ini gue baru gambar chartnya barusan biar yang updated banget. Gua ngeliat di 12 hours chart, ini kalau kalian cek ini ada head and shoulders guys, inverted head and shoulders. Jadi ada bull case sama ada bear case nih, ya. Bull case-nya itu kita bakal langsung up ya ke 117-an ya. Bear case-nya kita bakal retest ke 107 dan we go up gitu ya. Cuma kalau lu suruh gue berpihak, sekarang itu lebih gue pribadi lebih ke
bull case ya. Jadi 60%-an ya buat yang garis warna hijau itu. Terus 40%-an buat yang garis warna merah gitu ya. Jadi 117-an ribu lah ya kurang lebih. Ini weekly bar cycle. Jadi kalau kalian hitung, ini ngitungnya kayak gimana? Ini kan baru hit all time high kan. Sebelah sini yang circle warna kuning. Ini lu tarikin 5 bar, dia all time high. Ini juga ya. Ini all time high sebelah sini. Dia ngebuat wick ke atas. Lu tarikin 5 bar. Ya, jadi kalau kita hitung berdasarkan timingnya, ada potensi untuk Bitcoin ini mulai rally tanggal 15 September guys. Dari range sekarang. Ada orang yang argue, beberapa teman-teman kita ya, ada yang argue kalau oh tanggal 8 besok, sorry, tanggal 10 besok atau beberapa hari ini ya, atau bahkan hari ini ya setahu gue ya, kita bahkan ada yang namanya itu moon phase ya, blood moon. Jadi ada potensial untuk reverse. Tapi menurut gue intinya ya per tanggal 15 ini baru ada potensi chance buat kita visiting ke all time high atas ini ya. Karena kalau kalian cek guys, ini gue tarikin ya. Kalau kalian cek di sejak di sini, ya ini butuh satu, sebelah sini dua, tiga, empat bar ya, 3 sampai 4 bar. Jadi menurut gue ini sideways di sini. Terusnya kita bakalan form bullish candle satu, bullish candle dua, terusnya tiga. Terusnya ini kurang lebih bahkan hit estimation 130-an ribu ya per November atau Oktober ya dari range sekarang. Jadi kayak gini arahnya ke atas ya dari weekly chart gitu ya kurang lebih ya buat overall market crypto ya. Nah, kalau lo cek ya, Bitcoin August to December performance itu 44% guys ya. Jadi probabilitasnya ya secara 7 dari 10 kejadian, Bitcoin dari bulan Agustus ke Desember itu mengalami kenaikan 44%. Jadi kalau lu tarik harga Bitcoin sejak Agustus awal, ya lu tambahin 44% itu hit di 150-an ribu. Jadi kenapa gue bilang Bitcoin itu akan hit 150 ribu di akhir tahun ini? Itu karena 7 dari 10 kejadian itu Bitcoin punya good performance ya, performance positif ya sebesar 44%. Belum lagi ini short ya, 2018 kan bear market. Kita kan sekarang nggak lagi dalam bear market. Ya 2019 ini kan juga bear market juga ya. Jadi ini 2017 boom, 18 ini sekitar ya after ya Bitcoin ini rally, ya 19 ini kan bear, 2022 ini bear juga, 2021 ini marketnya rally, ya kan? Tapi kalau cek ya, lu tarik dari awal ya dari 2018, 2015 lu tarik semua tahunnya, Bitcoin itu punya ya average kenaikan itu 44% gitu ya. Nah, ini juga ya based on Bitcoin seasonality kayak yang gue bilang September itu kita merah ya kita tarik dari Bitcoin Magazine datanya. Ini kalau tarik ya 19 tambah 43 tambah 4 ya ini kurang lebih kita bakalan naik ya sekitar 40 sampai 50% di kuarter 4 ya buat Bitcoin. Ini pricing ya. Ini taruh kita ke dalam price buat Bitcoin itu di sekitar 150-an ribu guys per satu Bitcoin gitu ya. Dan ini juga salah satu data supportingnya ya. Jadi Bitcoin Mayer Multiple ini matrix dari on-chain indicator. Ini nunjukin ya. Jadi yang mid price ya ini alias ya fair value price-nya ini ada di 150 ribuan guys kurang lebih. Jadi menurut gue kita bakal shoot up kurang lebih ke 150-an ribu gitu ya. Dan ini investor price model juga ini tunjukin di atas bahkan ya guys. Ini di atas 150 ribu di 162 ribu guys kurang lebih dari range sekarang gitu ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi gue baru aja ngelakuin Elliott Wave Counting ya. Jadi wave kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya ini dapetnya kurang lebih. Menurut gua Bitcoin itu akan hit di 180 ribu sampai 200 ribu. Ini di Februari guys. Februari atau Maret. Ya jadi ngitungnya kayak gimana. Ini kan wave 1, 2, 3, 4, 5. Ya buat yang ngerti ya lihat wave. Terus ya kan ini wave kecilnya kan. Di sini kan abis ABC ini kecil nih. Satu, dua, tiganya ini ada potensi ke 146-an ya kurang lebih. Jadi next leg up-nya itu ke 140-an lebih ya. Terus kita bahkan koreksi di cycle trend lainnya sebelah sini dan we are going up guys ya. Jadi mungkin kalau lu hitung kenapa ini 23 bar, 22 bar, ini kita hitung dari sini ya. Jadi ini low to low-nya, ini kita tarik ke sini, ini dapat di Februari sampai Maret kurang lebih. Jadi menurut gua Bitcoin ini akan hit minimum ke 150 ribu ya atau ke 160 180 something ya itu di bulan Februari atau Maret guys ya apakah ini bahkan peak di bulan Februari atau Maret belum tentu cuma kalau kalian cek ya based on range sekarang menurut gue ya possible dates-nya itu di sini sekarang ya ini menjadi wave counting gue ya ini gue pengen share ke member abis ini. Nah, ini menurut gue ini yang baru menarik ya. Jadi altcoins apa sih yang sebenarnya menarik ya buat kita akumulasi dalam beberapa bulan ke depan. Again ya, gue nggak bilang ini bakal jadi instant trade yang kalian bisa langsung mainin ya. Gue nggak bilang ini besok langsung pump 100%. Gue bahkan kasih tahu area invalidasinya di mana. Gue bahkan kasih tahu kalau kayak gini maka kayak gini ya. Jadi ini bukan holy grail, ini bukan sesuatu yang kalian bisa look up tuh gitu ya. Tapi ini bisa jadi reference.
Jadi chart total tree buat teman-teman yang nggak tahu total tree itu total crypto market cap kecuali Bitcoin sama Ethereum ya. Jadi kalau misal Bitcoin itu total market capnya 10, terusnya total dari keseluruhannya itu ada $100 market cap-nya. Ya berarti 100 kurang 10 kurang 5 itu sisanya. Ya, jadi 85 itu altcoins. Itu contoh ya. Nah, kalau kita cek total tree itu di 1,05 triliun sekarang. Ini kalau lu Google aja sekarang ya. Pattern itu cup and handle ya. Lu cek cup and handle di monthly time frame. Ini ada potensi untuk total tree ini shoot up ke 2,63 triliun. Jadi menurut gue ini bakalan inline berbarengan dengan the Federal Reserve ini ngelakuin yang namanya itu rate cut. Jadi apakah ya, kayak gue pengen ngutip kata-kata dari GCR ya. Menurut gue, the future is still so bright per hari ini ya. Kenapa? Karena the Fed ini akan ngelakuin rate cut, which means ya more liquidity to the market. Ya, itu pertama. Terus yang kedua, total tree ini by chart udah ada dalam resistance. Kita tinggal breakout ke atas saja. Ini udah bullish banget buat altcoins gitu ya. Jadi kapan handle ya target price di 2,63 triliun di cycle peak gitu ya. Dan ini gue akan update terus buat yang ada di internal community ya. Others, ya ini others chart, ini ngebentuk yang nama itu bullish divergence dan sekarang itu lagi ada di resistance sebelah sini. Jadi menurut gua ini bakalan ya kan ini kan sekarang resistance-nya sebelah sini, ini bottom satu, ini bottom 2. Ada potensi kalau kita breakout ke atas ini, maka ini 750 minimum. Ya, minimum double lah dari range sekarang. Jadi others ini apa kecuali top 10, guys ya. Menurut gue ini bakalan overall ya very bullish ya, minimal others ya berarti kita bilang altcoins dari yang sekarang ya itu minimum bisa 1,5x dari sekarang ya. Kalau others ini ke 750 billion ya gitu ya. Nah, USDT dominance. Jadi jumlah dominasi USDT ya. Kalau USDT dominance ini naik, ini bad for market. Kenapa? Karena uang ini, ya ini bakal pindah ke USDT. Ini nggak bakal pindah ke altcoins. Jadi orang nggak bakalan hold USDT, orang bakalan hold altcoins. Ya. Tapi kalau USDT ini turun, ya orang ini bakalan hold altcoins. Orang nggak bakalan hold USDT. Sebaliknya, kayak gitu ya. Jadi kalau USDT dominance ini naik, orang bakalan cenderung nge-hold dominance ya. Dominasi itu kalau lebih ke USD, ya bukan ke altcoins, bukan ke Bitcoin, tapi ke USDT gitu ya. Nah, USDT dominance ini kalau cek ya, ini lagi ada di dalam. Nah, lu highlight sebelah sini ya. Ini ngebentuk quite of a triangle pattern, guys. Ya, lu tarik kayak gini, ini dalam supportnya. Ya, ini resistance yang jadi support. Ini udah touching too much, guys. Menurut gua ada potensi untuk kita breakdown ya. Secara oscillator ini ada potensi drop. Ya, dia belum di area oversold bawah sini. Jadi menurut gua ini drop bawah. Ya, ada potensi ke 2,7% dari range sekarang. Jadi ini gapnya sekitar 2%-an. Which is actually very bullish, guys, buat overall market crypto ya. Jadi ini cukup drop. Ya, 2%-an ke bawah. Dan ini market crypto specifically akan rally gitu ya. Nah, altcoins apa yang menarik ya? Ini gue ditanya tadi kan. Gue pikirin ke diri gue sendiri. Gue ada beberapa ya altcoins yang cukup menarik. Sebenarnya ada beberapa yang gue nggak share di sini ya. Tapi intinya beberapa itu ya. Yang pertama itu hype guys. Ini gue gambar 3 hari yang lalu. Hype ini menurut gue ya di akhir tahun ini akan hit $79 guys. Kenapa? Karena ini akumulasi guys. Akumulasi di all time high range ya. Dan assistant fund-nya terus-terusan ngelakuin buyback ya. Market share-nya terus-terusan meningkat ya. Mereka itu ngelakuin jadi kayak yang tadi gue bilang assistant fund ini ngelakuin buyback ya sebesar 97% dari total fee dari Hyperliquid-nya. Ya, ini transparan full kan bisa perhatiin sebenarnya ya based on chain-nya ya. Terus yang kedua menurut gua Pengu ya. Pengu ini cukup interesting. Jadi sekarang project yang menarik itu project South Korea guys atau sesuatu yang berbau Korea karena community itu kuat banget di sana. Ya jadi antara kalau lu punya Pudgy Penguin lu bisa ke sana ya atau enggak kemarin di Malaysia tuh baru aja ada meetupnya tapi Pengu atau Panji Penguin ini cukup menarik ya menurut gua ada potensi untuk kita ya buy sekarang atau enggak lu tunggu dia retest ke trendline range sebelah sini ya, ini retest terus dia ngebentuk divergence ini bisa jadi tunggu dia drop bawah sini di diverse kan ke atas kayak gini dan ada potensi untuk hit ke 0,1 dolaran buat Pengu ya dari range sekarang ini masih ada dalam resistance sebelah sini jadi ketahan ya jadi most charts kalau lu cek ya charts yang bagus kayak lu cek ya total tree itu kan sekarang dalam dalam resistance ya lu cek aja kalau lu pengen lihat altcoins lu itu kuat atau enggak lu lihat dia sekarang lagi ada dalam area resistance atau enggak ini menurut gua ada potensi retest ke trend line-nya dan we go up ke 0,1-an kurang lebih gitu ya jadi ini buat Pengu ya jadi pertama hype ya 79 ya dari sekarang sampai akhir tahun ya prediction gua Pengu ini belum tentu ke 0,1 ya di akhir tahun ini tapi menurut gua target price-nya itu ada di 0,1 kurang lebih ya terusnya
yang tadi gue bilang ya, Paji Penguin itu timnya ya punya good knowledge sama attention ya. Karena mereka tuh baru aja nge-endorse, kalau kalian tahu beberapa bulan yang lalu. Jadi coin market cap, terus saya beberapa, ya misal orang-orang itu dibuatin Paji Penguin NFT guys. Terus saya disuruh pakai profile picture itu cukup menarik ya. Jadi menurut gue timnya itu solid ya buat Paji Penguin, alias buat Pengu ya, buat meme coin. Dan menurut gue ini bukan sekedar meme coin, karena mereka tuh sebelumnya udah company guys. Coba lu cari tahu deh tentang Paji Penguin ya. Nah, ini quite new ya, tapi XPL guys ya. Jadi XPL menurut gua ada potensi untuk hit 1 dolar. Ini kemarin di internal tuh kita ada nge-call guys dan berhasil hit sampai auto deleveraging ya account gue ya. Jadi cukup menarik guys ya. Ke 1 dolar dari range sekarang. Menurut gue ini ABC ke bawah. Koreksinya udah selesai selama dia nggak breakdown di bawah 0,49. Tapi sekarang tuh masih belum launch sama sekali guys tokennya. Stablecoin narrative itu menurut gue bakal jadi the play ya. Target price itu bahkan ke 1 dolaran ya, 1,1 ya, sebagai short term targetnya. Menurut gue ini quite interesting guys buat kita alokasiin sekitar 3 ya sampai 5% maksimal, jangan lebih dari 10% dari portfolio kita ya. Jadi XPL ya lu tinggal leverage kali satu aja di beberapa checks ya. Tapi beberapa checks tuh harganya difference-nya lumayan beda. Ya, cuma XPL itu cukup menarik. Ya. Ini gue tadi udah bilang ya, jadi stable coin itu bakal jadi payment gateway yang gue rasa cukup interesting ke depannya ya. Japan yaitu baru buat yen ke dalam stable coin. Ya terusnya kalau baca nih ya, stablecoin has arrived, has the payment revolution begin. Ini langsung dari Bloomberg kita tarik ya. Jadi apalagi baru aja ada act ya yang di-sign sama Donald Trump. Lu baca aja ya. Jadi ini ada newsnya gitu ya. Jadi menurut gua stablecoin itu udah di legalize ya sama Donald Trump sama negara yang udah superpower. Jadi negara-negara lain tuh cuma ngikutin negara yang adidaya, negara yang superpower, alias US ya. Jadi kalau US ini ngelakuin rate cut, ya negara lain juga harus ngelakuin rate cut. Itu contohnya. Kenapa? Karena misal ya, misal US ngelakuin rate cut, tapi Europe nggak ngelakuin rate cut, contoh gitu. Maka si US ini rate cut ini turun, orang bakalan pindah keluar guys. Ya, itu bakalan terjadi yang namanya capital outflow ya. Mata uang dalam suatu negara itu bakal turun kalau nggak ngikutin negara superpowernya gitu ya. Jadi apalagi ini ya, apalagi Trump ini udah allow misal digital assets ya, Trump ini udah allow stable coin, maka negara lain ini bakal ikutan atau negara lain bahkan pengen outrun ya, pengen front run yang namanya itu apa yang Trump ini udah lakuin kita lakuin lebih dulu gitu ya. Jadi menurut gua stable coin is the future dan XPL itu bisa jadi salah satu good bet-nya gitu ya. Dan lastly ya, buat teman-teman yang interested ya, ini menurut gua cukup daging ya sampai sini ya. Tapi NFT markets itu menurut gua has bottom out ya. Gua kepikiran buat beli Bored Ape Club ya bahkan ya pagi ini. Terus saya gue pengen beli beberapa NFT yang cukup menarik. Karena ini udah bottom out guys. Dari Desember 2024 ini udah drop sharply ke bawah ya. Gue kemarin beli Pajak Penguin tuh 20 ETH. Sekarang tuh sisa 9 ya kalau nggak salah. Jadi dropping ya, udah dalam banget. Menurut gue ini has bottom out di 9 ya. Floor price ini buat Bored Ape Club gitu ya. Jadi NFT market has bottomed, stablecoin narrative, hyper liquid. Karena kalau kalian cek guys, what is the most profitable business di Web3 atau di blockchain industry space? Itu kan exchange ya. Tapi kan exchange ya kita ngomongin BNB. BNB is already too high ya kan. BGB dari kemarin sideways doang. Yaitu token checks kan. OKB ya, OKX punya token itu udah rally. Lu mungkin udah telat atau ya sekarang chartnya itu udah lumayan jelek gitu ya. Hype ini kan DEX ya. Jadi Jup itu juga bisa. Tapi Hyperliquid kan over front run si Jup ini gila-gilaan. Jadi Hype ini ngasilin fee yang lumayan besar dan menurut gue ini bakal impactful buat overall market crypto. Jadi lu cek aja ini kayak company, lu kayak nilai company. Menurut gue Hyperliquid ya ini bakal jadi one big thing ya dalam masa depannya. Karena ini real ya. Jadi kalau dalam blockchain tuh which project is making money ya Hyperliquid contohnya ya. Mereka bakal buat stablecoin USDH kalau gue nggak salah ya. Itu cukup menarik. Terusnya stablecoin. Stablecoin kan XPO kan. XPO kan correlated dengan stablecoin narrative ya. Atau bahkan nanti lu bisa cari tahu tentang USDH gitu ya. Jadi invest into the most profitable business menurut gue ya. Yaitu beberapa naratif yang gue baru sebutin tadi gitu ya. Nah, buat teman-teman ya, ini gue kemarin baru aja buka portfolio allocation gue ya. Portfolio allocation gue di premium ya di internal. Jadi gue kemarin ada ngehold ini ya. Jadi mungkin beberapa teman-teman ada yang berhasil nge-track wallet gue ya. Jadi gara-gara gue share beberapa trades di dalam, ini gue buka portfolio, gue buka PNL-nya semuanya. Jadi PNL-nya gue nggak bisa buka sini ya. Cuma PNL-nya gue buka kemarin, terus ada yang berhasil nge-track kayaknya. Itu yang kebuka.
dua portfolio guys. Ada yang satunya minus 100 ribuan dolar ya, 150 ribuan dolar, sama satunya itu 1,6 jutaan dolar. Ini jadi portfolio gue di track nih guys sama member di dalam ya. Ini gue kemarin ada buka ya. Allocation gue tuh sekarang 52%, ya ini ada di Bitcoin, Hype, USDC, ini kayak udah outdated ya. Sekarang tuh ada yang lebih updated ya tentang portfolio allocation gue ya. Jadi buat kalian yang pengen dapetin portfolio allocation gue ya, ini gue pengen buat offer ya ke teman-teman ya. Kita bakalan ngadain trading competition. Ya, ini khusus buat hari ini yang gabung ya. Buat yang ada di, kalau kan ngerasa di public itu kita nge-share lumayan banyak, banyak daging ya. Crypto Monday kita share, news crypto kita share, research harian kita share dan sebagainya. Menurut gua kalau kalian ngerasa itu daging, di dalam tuh jauh lebih daging guys ya. Jadi again gua akan buka portfolio gua ya di dalam. Terusnya kita bakal adain trading competition. Jadi buat kalian yang ngerasa lu jago trading competition, ini kita bakal adain guys hari ini ya bulan ini dalam sebulan juara satu itu bakal dapat kalau gua nggak salah 50 juta lebih. Ini gua bakal tambahin price-nya. Lu bakal jadi lifetime, kita bakal refund membership lo. Kalau lu berhasil juara satu sampai 3 ya. Jadi kita bakal adain trading competition di internal. Gue bakal bantuin dengan beberapa trades yang ada di dalam. Ini eksklusif buat members only ya. Jadi lu nggak bisa, buat yang public tuh nggak bisa join ini. Ya ini khusus buat members, kita bakal whitelist satu-satu. Lu bakal isi form nanti. Ya ini mungkin bulan depan atau beberapa hari lagi kita bakal start di member. Tapi ini khusus buat members only ya. Terusnya kita bakal ngadain ya. Ini personal finance guys webinar. Ini gue langsung hire orang CFA ya. Jadi kita bayar hourly rate dia lumayan mahal ya. Kita bakalan ngadain webinar personal finance ya dari A sampai Z, cara budgeting, financial modeling ya. Kita bakalan teach kalian beberapa hal yang menurut gue lumayan penting buat ya personal finance ya. Apalagi buat kita-kita yang Gen Z gitu ya, dari A sampai Z. Ini kita bakal ajarin guys, khusus di bulan ini. Jadi ada webinar khusus buat member only buat hari ini guys ya, buat bulan ini, buat kalian yang ada gabung ya. Ini bakal mulai minggu depan guys, tanggal 15-an gitu ya. Dan buat teman-teman yang ada di dalam ya, kita kedepannya bakalan expand to forex and gold sektor ya. Jadi kita bakalan bahas ke equity, ya, equity itu apa? Equity itu US stocks dan sebagainya, forex, gold, ya komoditas, silver, ini kita bakal trade semua. Jadi kita YPC guys ya, kita aliran YPC, yang penting cuan ya. Jadi gue nggak peduli kripto itu ngasilin cuan seberapa, yang penting kalau gue pindah market gue bisa cuan juga atau enggak. Nah kita bakalan bahas di situ ya, karena namanya itu kan bukan crypto with Suli atau apa ya. Tapi kan namanya itu trade with Suli. Pokoknya trading atau investasi sesuatu yang menghasilkan, yang make money ya. Jadi kita bakalan expand ke sektor sana ya. Buat teman-teman yang tanya. Jadi ini kode promo, tolong admin ya buat 24 jam ke depan buat kalian yang pengen ngerasa internal portfolio kita atau ya public kita itu daging, ya lu bisa pakai kode promo ini buluran 70 di premium ya. Ini buat yang tier lebih murah, terusnya buluran 80 buat yang di premium plus ya. Jadi lu tinggal isi yang di sini ya 9 juta ini ke diskon jadi sisa 7 jutaan ya. Ini lu taruh ke sini yaitu buluran 70 ya, terusnya buluran 80 ini jadi premium plus ya. Ya ini potongan 2,5 juta ya. Jadi misal buat admin bisa taruh trade website ya, tradefully.com ya. Jadi gue tunggu kalian yang ada di webinar ya buat masuk ke dalam gitu ya. Ini tahu dong, admin di share dong chatnya. Bukan link ya, ini ya, Discord link ya. Lu ngapain masuk sini? Ada ini. Apa? Oke, gue udah share tuh. Ya, jadi ini kedua promo code-nya ya. Kita bakal adain trading competition buat hari ini. Terus kita bakalan adain personal finance webinar ya, gitu ya. Di ini kayak website-nya bisa nge-crash sih ya. Terakhir sih kita cobain nge-crash ya. Tapi gue nggak tahu sekarang nge-crash atau enggak. Ya itu gue baru tambahin komennya ya. Jadi kalian bisa langsung pakai buluran 70 ya sama buluran 80. Kalau kalian ngerasain ini daging semua, di bulan ini kita bakal ngadain beberapa gebrakan dan gue rasa see you ya buat temen-temen yang ada di dalam ya. Kita bakal announce lebih banyak. Oke, kita jawab deh selidonya deh sambil nungguin deh. Bentar ya gue ini nih ya. Oke, ini ya. Gue akan stop share screen ya. Karena ada banyak guys pertanyaan kalian yang muncul ya. Ternyata sebaik itu ya antusias kalian ya. Sebentar gue send dulu ke sini. 450 pertanyaan. Oke, gua send sini. Oke.
Oke, ntar ya. Oke, gue akan share screen sekarang ya. Oke, ini pertanyaan kalian guys. 460. 460 pertanyaan. Ini sekarang kan udah nggak bisa tanya ya. Kita bahas yang paling populer aja ya. Kita jawab yang pertama. Ini dari Anonymous ya. Sol bahas detail Polymarket yang bisa dapat 14% 3 bulan. Ini nggak pasti 14% 3 bulan ya, tapi kita basically beli koin ya dalam Polymarket atau dalam prediction markets ya, yaitu koin 25%, 25 basis point cut. Terusnya kalau kita bener, kita bakalan dapat return 14%. Ya lu tinggal cek di Polymarket itu ada gitu ya. Tapi menurut gua ini di member kita ada bahas ya. Tapi cukup sensitif ya buat ngebahas ini ya. Oke, ada yang tanya. Menurut lu all time high Bitcoin di tahun ini berapa? Apakah kapan saatnya sell Bitcoin? Jadi all time high Bitcoin kita udah bilang ya di webinar ini yaitu 150.000 guys di tahun ini ya. Dan kapan buat sell Bitcoin? Itu sama aja kayak gini guys ya. Tergantung ya kalian ngelihat Bitcoin itu sebagai apa. Tapi kalau misal lu ngelihat Bitcoin itu sebagai properti, misal lu beli rumah ya. Emang emang misal ya lu beli rumah buat ditinggalin, lu beli rumah 1 M. Emang lu bakal tanya, gue pengen jual rumah ini di berapa? Pas lu tinggalin rumah ini kan enggak gitu ya. Itu analogi yang menurut gue cukup bagus itu dari Sailor ya. Jadi sama guys kayak ini. Misal lu beli Bitcoin, ya lu bakal hold terus kan. Kalau ini kayak selama lu nggak butuh uang, ngapain lu sell Bitcoinnya? Itu kan sesimpel itu kan pertanyaannya kan. Gitu ya. Jadi menurut gua kapan saatnya sell Bitcoin itu menurut gua di saat kalian butuh. Ya, jadi selama lu nggak butuh cash yang banyak banget, ya jangan gitu ya. Atau enggak lu nggak sanggup sama drawdown lu. Berarti itu kan masalah manajemen portfolio kan. Lu harus diverse lebih banyak gitu ya. Lu harus masukin ke dalam basket yang lebih banyak gitu. Tapi kalau menurut gua, menurut lu bisa tahan drawdown yang cukup tinggi, ya ini lu bisa ya cukup masukin ke Bitcoin ya. Jadi menurut gua Bitcoin bulan beberapa bulan ke depan ya di saat bear market itu average drawdown itu bakal 50%. Nah, lu tanya ke diri lu, apakah lu siap terima drawdown sekitar 50%? Simple itu pertanyaannya, gitu ya. Oke, lanjut ya. Top 5 mungkin ya kita jawab ya. Zerevo, akhirnya ini nggak anonimus lagi ya. Jadi Zerevo nih. Pendapat Outlook YLFI, ya menurut Suli apakah kasus wallet Justin Sun yang dibekukan Oke, jadi nggak cuma Justin Sun guys, ada 272 wallet kalau gua nggak salah ya. Coba kalian Google aja. Itu ada, jadi World Liberty Finance itu nge-freeze beberapa account yang menurut beberapa wallet yang menurut mereka suspicious. Menurut gua enggak sih ya. Mereka tuh tidak itu nge-freeze wallet tuh hanya short term drop ke bawah gitu. Ya, menurut gua eventually YLF ini bisa hit $1 kalau ya kita cukup ngelihat Trump ini satu kali nge-tweet aja itu udah menurut gua udah becoming a thing ya. Jadi basically menurut gua beli World Liberty Finance atau tokennya dari range sekarang itu quite interesting bahkan di bawah 0,2 ya jadi range 0,1 sampai 0,2 itu cukup interesting ya. Jadi selama dia nggak breakdown dan selama projectnya masih jalan ya stablecoinnya USD1 itu masih jalan menurut gua akan terus ya. Kita bakal terus lihat ini rally gitu ya. Ya keempat ya. Penguin tadi kita udah bahas, jadi udah kita bahas ini terakhir, pertanyaan terakhir ya. Apakah XPL the next hype? Agak generic ya questionnya ya. Jadi XPL itu different thing ya dengan hype ya. Jadi hype itu kan project DEX ya, XPL kan narrative stablecoin. Jadi nggak bisa di compare apple to apple. Cuma menurut gua XPL quite interesting ya selama dia nggak breakdown di area-area tertentu yang gue udah share ke teman-teman gitu ya. Gitu. Ya, jadi again, ya semoga webinar ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau lu ada pertanyaan bisa langsung tanya ke internal ya. Lu bisa langsung gabung ke tradeslowly.com ya. Itu ada kode promonya bulan 70 sama bulan 80 kayak yang tadi gue bilang. Kita bahkan adain trading competition ya. Persis beberapa hari abis webinar ini. Terusnya personal finance ya webinar sama informasi outlook baiknya. Ini Bloomberg di belakang. Ya. Mungkin suatu hari kita undang ya beberapa member ke kantor kita ya. Nah, ini Bloomberg di belakang sini kita bakal share juga ya. Ini barusan informasi yang gue share tuh source-nya dari Bloomberg semua gitu ya. Jadi semoga webinar ini bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa buat tag gue di story ya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Bye guys.